ataupun Ahad malam. Tadinya mau naik kereta, tapi kayaknya akan bawa mobil ya, karena bareng tim. Terus agenda di Jogja ngapain? Di Jogja agendanya adalah macam-macam ya. Ini beneran gak ada suaranya? Itu kan ada yang bilang yang gak ada suaranya. Di Jogja itu agendanya pertama adalah ada meeting 3 perusahaan ya. Jadi saya hari Seninnya udah di Jogja. Meeting meeting pertama adalah studio desain dengan Mas Aryo. Meeting kedua adalah BSM Rental dengan Mas Dimas, partner saya di sana ya. Yang meeting ketiga adalah talent mapping bareng Mas Firman ya. Terus sorenya malamnya kalau nggak salah ada ketemuan kawan-kawan pengusaha di sana, ada syuting, properti dan juga P&B kalau nggak salah ya. Nah besoknya baru tuh di Selasa, Rabu, Kamis kita akan ikutan namanya Spasi ya, sekolah pengelola sirka bareng Mas Firly ya. Saya jadi peserta di sana. Saya ajak 2 orang tim saya untuk juga duduk nanti di sana karena penting ya. Kayak tadi siang saya baru di Dilan nih, di Dilan bisnis. Kalau Anda tahu Babeh Jamil ya, Jabil Azaini, John dan Bu Sofi Beatrix. Nah, kita ada salaman tadi, udah deal ya. Untuk menggarap salah satu platform yang kita akan eksekusi di bulan ini ya. Itu juga Sirka sama posisinya. Jadi setiap bulannya itu saya biasanya ada proyek Sirka 2 sampai 3 proyek. Biasanya kalau nggak mudorobah ini ya apa namanya? Inan ya. Kalau Abdan saya nggak sanggup karena waktunya terbatas ya 24 jam sehari. Brand saat ini udah 40 juga lumayan rempong ya. Jadi biasanya saya cuman di posisi investor ya. Kalaupun misalkan Inan pun ngelolanya di part-part tertentu nggak semua ya. Oke, udah masuk jam 20.05. Boleh sekali lagi diinformasikan lagi. Saya izin share lagi informasinya ke ruang Zoom di channel Telegram ya. Untuk menginformasikan ke teman-teman. Buat teman-teman yang mau informasikan teman-teman ini silakan ya. Kalau nggak salah malam ini juga ada bola ini ya, Indonesia ya. Nanti udah Zoom mau nonton bola juga saya ya. Jadi Zoomnya paling sejam aja sampai jam 9. Udah itu kita cus ya. Menyaksikan Indonesia ya. Oke, kita mulai aja ya supaya lebih berkah. Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur di malam ini kembali bisa bertemu dengan kawan-kawan semua yang ada di Indonesia dan sekitarnya. Termasuk juga Brunei Darussalam tadi ya. Yang karena adanya Zoom kita bisa menjangkau berbagai kota di Indonesia dan bahkan mancanegara ya. Beda dengan offline, walaupun beda ya posisinya. Kalau offline itu kita dapat menyerap energinya lebih dalam, lebih leluasa, lebih lebih besar gitu. Maka tetap forum-forum offline diperlukan, forum-forum training, seminar, kopdar, camp, gathering, workshop itu diperlukan ya. Itulah kenapa juga dalam sebulan sekali minimal kita ada ngisi. Saya pribadi menyempatkan untuk ketemu dengan banyak orang ya. Kalau keseharian ngapain kan? Kesehariannya banyak kan meeting ya. Tadi meeting dengan 2 entitas ya. Tadi dengan Babe Jamil sama partner saya di Siap Pintar ya. Nah, malam ini Zoom sesi sharing dengan teman-teman semua nge-host untuk materi yang tidak disadari ya bareng Mas Firly. Nah, termasuk pekan depan ya. Jadi buat teman-teman semua, parade webinar yang sering saya adakan di setiap pekan ini adalah salah satu rangkaian untuk menuju acara utamanya adalah di Spasi. Sesuai dengan teman-teman lihat di webinar kita ya. Ada tulisan Spasi SPASY gitu ya. Sekolah Pengelola Sirka. Informasi lebih detailnya silakan klik link yang ada di kolom chat ya. Nanti akan masuk ke halaman khusus. Coba bentar saya buka dulu ya. Halaman khususnya ini adalah halaman tentang acara tersebut. Jadi acara tersebut akan dihelat pekan depan hari Selasa tepatnya dan juga Rabu dan Kamis 3 hari gitu ya. Saya termasuk yang meluangkan waktu ya. Bahkan ini juga antot mungkin ya. Antot story-nya adalah di hari Rabu Kamis itu saya ada launching di Jakarta salah satu brand. Tapi karena sekali lagi saya pengen belajar lebih dalam dengan Mas Firly dan tim di sana dengan guru-guru kita yang lain. Ya udah akhirnya saya izin ke tim saya di Jakarta gitu ya untuk tidak menghadiri dan saya full datang ke Yogyakarta gitu. Makanya silakan teman-teman yang sekarang berbisnis terutama pengusaha muslim sempatkan hadir, datang, belajar gitu ya.
Kang, saya mah nggak ada waktu. Nah ini ya, sekali lagi tidak ada yang namanya sibuk ya. Yang ada tuh gak dianggap penting. Nah, ya. Jadi kalau Anda menganggap penting ini ilmu, itu bakal datang, sempatkan. Ya. Ya, apalagi sekali lagi tadi, kita ini kan jarang ya ngaji. Saya nggak tahu ya kalau teman-teman. Banyak di antara circle kita, teman-teman saya tuh yang ngaji bisnisnya gitu ya. Itu jarang gitu. Kebanyakan belajar ilmu marketing, branding, selling, undang branding gitu kan. Tapi belajar ilmu fikih muamalahnya, belajar ilmu manajemennya, finance-nya yang sesuai dengan syariah itu gimana, itu jarang dipelajari gitu. Kita ngaku diri muslim, kita ngaku diri pengusaha muslim yang menjunjung tinggi nilai keberkahan dan ridho Allah, tapi jalanin kita proses bisnisnya itu banyak menabrak-nabrak aturan Islam ya. Sama misalkan tadi Kang saya udah menghindari riba gitu ya. Ya, menghindari riba dengan tidak pinjam uang bank gitu ya. Tapi pada saat jalanin syirkah ternyata colongan lah atau mungkin kita kena juga lah riba yang tidak disadari ini ya. Nah, apa itu Kang? Nah, itu makanya kenapa malam ini kita bahas ya. Apakah ada riba yang tidak disadari itu, dan jenisnya seperti apa? Nah, informasi sebelum masuk ke pematerian gitu ya. Workshop yang akan dihelat di hari Selasa sampai Kamis nanti. Judulnya adalah pasti Sekolah Pengelola Sirka. Dan setahu saya ada setahun cuma 2 kali doang. Ya buat teman-teman yang pengen belajar serius, sempatkan setahun cuma 2 kali doang lah ini. Maka besok pekan depan tuh datang ya. Ada 4 pembicara utama ya. Itu kok ada sayanya itu bintang tamu aja itu mah. Saya gestar ya, peserta yang ditodong juga sekaligus untuk sharing pengalaman ya. Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan di webinar sebelumnya, bahkan ada yang komen tuh di kolom Facebook gitu ya. Wah, bahkan sekelas Kang Dewa aja masih belajar katanya. Terus ada yang komen juga, oh pasti ramai dan segala macam. Nah, itu dia gitu ya. Bukan gimana, saya aja alhamdulillah udah belajar sih ilmu syirkah itu, udah belajar fikih muamalah gitu kan. Tapi tetap aja dalam prakteknya tuh ada aja temuan-temuan baru gitu. Nah, ini yang menarik gitu ya. Sampai saya pernah sampaikan kemarin kan, sampai rugi 2,2 miliar saya tuh. Aduh, gimana ini ya? Nah, makanya makin sini tuh makin hati-hati dan makin kebaca polanya. Tadi juga saya ketemu dengan Babe Jamil, beliau menceritakan tentang salah satu pengalaman bisnisnya yang sebelumnya yang itu tidak sesuai harapan gitu kan. Karena ya tadi akad yang akhirnya tuh berubah dan segala macam. Nah, ini yang penting ya. Makanya kita perlu upgrade terus. Nah, ini ya, 14 sampai 16 Mei 2024, tepatnya pekan depan Selasa, Rabu, Kamis. Nah, ini materinya adalah ada Ustadz Dwi Condro, ya ini guru saya juga ya. Ada Ustadz Firly, Mas Firly ya. Ada Mas Pramudiringga, ada Pak El Chandra dan saya gitu ya. Saya banyak bahas tentang nanti mindset dan juga case study Sirkah yang jadinya tuh bermasalah ya. Kemarin ada tim saya di salah satu partner ya. Dia cerita, dia nyolek saya di grup gitu ya. Tuh Kang, bahas nanti kan antum bintang tamu di Spasi katanya. Jadi ceritanya tuh, singkat ceritanya tuh kami ini bersirka gitu ya. Salah satu partner kami itu susah dihubungi gitu ya. Susah dihubungi, ngilang gitu. Kita baru invest 900 juta lebih gitu kan. Sialan. Nah ini kan jadi tanggung jawab nih gimana sih. Nah saya di pihak partner teman saya yang lain nih sebagai investor kan, sama-sama investor. Si pengelola ini ngilang gitu kan setelah saya dikontak. Nah ini kan kita langsung partner saya bilang, wah Kang bahas Kang nanti kan jadi pelajaran siap gitu. Ini pelajaran-pelajaran mahal yang semoga teman-teman gak kejadian ya. Ini Sirka laporan keuangan, feasibility study, itu feasibility study itu lebih kepada keuangan ya, nanti teman-teman bakal banyak keuangan dan juga kelayakan bisnis itu bisa dijalankan atau tidak ya, proyeksi dan segala macam. Sistemasi, kepegawaian, dan mindset bisnis. Investasinya adalah 7,7 juta. Early bird sudah lewat teman-teman, di angka 4 juta, tapi sekali lagi di setiap webinar kita akan memberikan special offer. Salah satunya adalah memberlakukan harga diskon 200.000 ya. Jadi teman-teman nanti ketika klik link yang ada di kolom chat akan dapat diskon 3 juta atau apa namanya 200.000 jadinya 3.800.000. Nah itu detailnya silahkan dilihat aja. Nanti di akhir sesi saya akan sampaikan apa special offer dari saya, support bonus istimewa yang saya berikan kepada teman-teman ya. Nanti saya waktu di hari Selasa malamnya saya akan sempatkan untuk sharing sama teman-teman ya, ngomongin tentang bisnis secara murninya gimana. Tadinya mau hari Senin, pada saat lihat hari Senin ternyata ada jadwal yang cukup padat sampai malam, jadi simpan hari Selasa malam sharing online, Rabu malam sharing offline-nya gitu ya. Oke, kita mulai aja ya. Ini teman-teman udah hadir 70 orang. Biasanya sih di pertemuan sebelumnya ada 200 orangan gitu, 200 orang lebih gitu ya. Mungkin tadi ya teman-teman ada yang ini kan karena hari Kamis ya,
ya Kamis, walaupun tadi libur ya. Mungkin tadi karena satu libur, dua mungkin tadi harinya hari Kamis ya, bukan hari hari Rabu. Mungkin ada yang sibuk mengisi dengan waktu malam Jumatnya atau nonton bola. Kita nggak tahu yang mana yang benar tuh. Nah, buat teman-teman yang hadir malam ini, semoga Allah catat sebagai pahala kebaikan amal soleh untuk belajar ya, ngaji gitu ya. Setidaknya di sini dapat wawasan atau bersakofa baru tentang riba ya, terutama riba yang tidak disadari. Langsung aja deh kita panggil ya, Mas Firly. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Antum sehat kan? Alhamdulillah. Harus sehat fisik antum, seminggu depan kan ngisi full tuh. Insya Allah, insya Allah. Ini Iya. tadi sudah bekam. Oh iya benar ya, supaya seger-seger ya. Ya, kelihatan angkatan kolonial harus bekam. Kalau dia milenial beda ya habitnya. Bagus lah Siap, tapi. siap. Oke, Mas, topik kita malam ini sebelumnya kita bahas pernah tentang kerugian apa untung dan buntung gitu kan. Menarik tuh rame gitu ya. Pekan sebelumnya kita bahas tentang bagaimana ada orang-orang yang dia tuh posisinya pengelola tapi kok cara mainnya kayak pegawai gitu ya, mentalnya itu ya, cara mainnya gitu kan. Nah, malam ini juga menarik karena ngomongin tentang riba tapi ada kata-kata berikutnya tuh yang tidak disadari gitu. Nah, biasanya sepengetahuan saya orang-orang bersyirkah itu menjadi salah satu opsi ataupun inisiatif strategi untuk menghindari riba. Kenapa? Karena kan Hmm. biasanya orang-orang Muslim tuh yang belum tahu tuh biasanya hajar belahnya tuh ke bank gitu, ke bank kan. Ketika udah tahu, yaudahlah gue hindari riba ke bank. Akhirnya gue syirkah deh gitu. Nah, ketika syirkah ternyata ada juga nih peluang untuk kena riba. Kalau kalau itu kejadian juga, ya keluar lubang satu masuk ke lubang lain gitu. Kayak gak ada, ya Hmm. cuma dong gitu. Nah, maksudnya, nah ini faktanya di lapangan realnya. Emang ada gitu riba yang tidak disadari itu dan biasanya bentuknya yang kayak gimana? Monggo Mas, cerita Mas. Sharing sama kita-kita. Fadol. Siap. Oke. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Oke. Selamat malam rekan-rekan semua. Alhamdulillah kita malam hari ini bisa berkumpul lagi bareng Kang Dewa dan juga rekan-rekan semua. Malam hari ini dalam rangka tolabul ilmi yang temanya riba yang tidak disadari. Nah, semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, kami itu diajarin kalau jelasin sama guru-guru kami itu memang yang gamblang ya. Nah, jadi perkenankan pakai materi. Ya, materinya nggak banyak, tapi juga nggak sedikit. Nah, jadi ini biar bisa lebih mudah mempelajarinya. Nah, kasih waktu dikit ya, Kang, untuk jelasin. Nah, biar tahu gimana sih gambarannya itu riba yang tidak disadari. Nah, sekarang ini sebenarnya ya kita ini masuk di sebuah zaman, yaitu zaman yang riba merajalela berdasarkan hadis ini. Liati anna ala nasi zamanun liyabqa minkum ahadun ila akala riba fa ilam yakulhu asobahu min hubari. Jadi sungguh akan datang pada manusia suatu zaman ketika tidak tersisa seorang pun kecuali pasti makan riba. Jadi nggak ada yang tersisa kecuali pasti makan riba. Semisalnya dia nggak makan riba, dia tetap terkena debu riba. Dan sebenarnya di sini disampaikan 14 abad yang lalu oleh Rasul. Dan hakikatnya zaman ini adalah zaman saat ini, inilah riba itu merajalela. Makanya kita harus hati-hati. Dan jangan Anda kira riba itu hanya di bank. Bahkan di pinggir-pinggir jalan itu sekarang sudah sangat banyak. Oke. Nah, untuk itu kita harus paham dulu apa sih pengertian dari riba tersebut. Kalau secara bahasa adalah ziyadah atau tambahan. Nah, kalau menurut pengertian syar'inya, riba huwa kulu ziyadatin li akadil muta'akidaini fi akdil muawadoti min ghairi muqabalin au huwa aziyadatu fi muqabalin al-ajal. Jadi riba adalah setiap tambahan bagi salah satu pihak yang berakad dalam pertukaran tanpa ada pengganti. Nah, atau riba adalah tambahan sebagai pengganti dari waktu. Nah, nanti riba itu terbagi menjadi dua. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah.
Nah, kita agak cepat aja ya. Nah, lalu apa hukumnya riba? Riba hukumnya haram. Kenapa? Karena dalilnya qot'i, tegas. Ya, nasnya langsung oleh Al-Quran mutawatir. Di mana? Yaitu di Al-Baqarah 275. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, maka tidak mungkin ada ulama yang menyatakan riba itu boleh, enggak mungkin. Karena dalilnya qot'i. Nah, termasuk riba itu adalah termasuk 7 dosa besar. Nah, apa saja? Ada syirik, ada sihir, terus membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Nah, yang berikutnya apa? Memakan riba. Wa'aklul riba. Nah, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, menuduh zina wanita baik-baik. Nah, maka apa? Riba ini termasuk dosa besar. Makanya hati-hati. Nah, riba itu terbagi menjadi dua. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Nah, basically riba itu ini, dua ini. Makanya bukan hanya di hutang piutang ya. Nah, apa riba fadl yang tadi ya, yaitu setiap tambahan bagi salah satu pihak yang berangkat dalam akad pertukaran tanpa ada pengganti. Itu pengertian riba fadl. Nah, contoh apa? Emas 24 karat ditukar dengan emas 18 karat 10 gram. Maka telah terjadi riba 5 gram. Kenapa? Karena harusnya emas 24 karat dengan emas 18 gram kalau ditukar wajib senilai. Harus sama-sama 5 gram atau akhirnya sama-sama 10 gram. Nah, dasarnya apa? Dalilnya ini. Adzabu bizabi wal fidotu bil fidoti wal buru bil buri wasyairu bisyairi wa tamru bitamri wal milku bimilki mislan bimislin sawaan bisawain yadan biyadin. Ya, jadi jika emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka takarannya harus sama dan yadan biyadin. Harus dari tangan ke tangan alias tunai. Fa'idah talafat hadihi asnafu fabi'u kaifasyitum. Idza kana yadan biyadin. Nah, jika benda yang dibarterkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hati, tetap tetap harus dari tangan ke tangan. Nah, berarti ada yang namanya barang ribawi. Nah, ini barang khusus. Maka transaksinya tidak bisa disamakan dengan barang yang lain. Yang pertama adalah emas, perak, ya, gandum, jawawut, kurma, kemudian garam. Nah, 6 inilah ya al-asnaf ar-ribawiyah, yaitu barang ribawi. Nah, dia kalau emas ditukar emas, perak ditukar perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam, itu harus senilai tanpa melihat kondisi barangnya. Jadi kurma jelek sama kurma busuk kalau ditukar 5 kilo ya 5 kilo. Gitu ya. Nah, mulai ada pertanyaan. Oke, nanti kita bahas. Nah, jadi riba fadil hanya terjadi pada 6 barang ribawi tadi, yaitu emas, perak, gandum, jawat, kurma, dan garam. Nah, hukum syariahnya yang pertama, jika ditukar dengan barang sejenis, misalnya emas sama emas, syaratnya 2, yaitu kontan, ya, semua barang harus diserah terimakan di majelis akad, terjadinya takobut, tidak boleh ada yang tertunda dan tidak ada tambahan. Kayak emas 24 karat dan 18 karat tadi. 5 kilo ya 5 kilo. 5 kilo, banyak bener ya. 5 gram ketemu 5 gram. Nah, jika ditukar dengan barang yang tidak sejenis, yang tidak sejenis, nah, misal emas dengan perak, nah syaratnya cuma satu, harus kontan. Nah, nilainya boleh disepakati. Nah, semua harus diserah terimakan di majelis akad, takobut tidak boleh tertunda dan boleh ada tambahan kalau beda jenis. Makanya kalau tadi ada yang nanya, gimana kalau jual beli emas online? Langsung kena hadis tadi. Karena online tidak bisa takobut. Nanti kita bahas.
Nah, kemudian yang berikutnya riba nasi'ah, yaitu riba nasi'ah adalah tambahan yang diberikan sebagai pengganti dari tempo waktu. Nah, disinilah kalau Recording in ngangsur progress. dikenain bunga, kalau telat kena denda, kalau mau dipercepat pelunasannya terkena penalti. Jadi sebenarnya kalau mau dikatakan riba yang sekarang itu bahkan lebih jahiliyah dari riba jahiliyah yang dulu. Kan ngeri gitu. Nah, sekarang kita diskusikan contoh riba di sekitar kita. Dan ini yang banyak tidak disadari. Nah, pertama, riba dalam pertukaran barang ribawi. Nah, jadi tukar-menukar uang. Uang itu bukan barang ribawi ya tadi. Tapi emas dan perak itu punya sifat waktu dulu itu digunakan sebagai alat tukar. Maka semua alat tukar termasuk uang saat ini itu dihukuminya sama dengan emas dan perak. Makanya kalau tukeran duit itu harus senilai. Nah, berarti riba dalam pertukaran barang ribawi contohnya apa? Tukar menukar uang yang mohon maaf kemarin pas mau lebaran itu banyak jasa penukaran uang tapi tidak senilai. Itu ribawi semua itu. Itu di pinggir jalan dilihat semua orang gitu. Dan itu termasuk dosa besar yang didiemin kan. Jadi udah ngeri, riba itu bukan cuma di bank, di pinggir jalan kok. Termasuk jual beli emas yang tidak senilai tadi. Nah, terus riba dalam pinjaman bank atau koperasi. Ya, jadi kalau Anda nyari modal dengan cara pinjam ke bank, pasti ribanya karena dapat bunga. Nah, ini yang lebih ngeri lagi, pinjol. Pinjol tuh nyairinnya gampang, bunganya mencekik, jadi lebih parah daripada bank. Bahkan, mohon maaf ya, sama pemimpin kita, presiden kita dijadikan kebanggaan, sudah bisa menggelontorkan pinjol berapa. Ngeri kan, sudah sistemik sekali gitu. Nah, terus hati-hati kalau arisan. Itu juga terjadi riba di situ. Karena arisan itu hakikat-hakatnya kor. Boleh hukum asalnya. Tapi kalau ternyata harus dipotong uang konsumsi, itu riba. Siapa yang menang, dia yang ngunduh. Itu riba. Jadi hati-hati dalam arisannya. Nah, kemudian riba pada jual beli. Ya, yaitu apa? Jual beli inah. Mungkin belum pada familiar ya, kalau dengan jual beli inah ya. Ya. Jual beli inah adalah jual beli yang dilakukan oleh mbok inah. Jadi misalnya jual beli inah itu misalnya gini. Misalnya saya mau ngutang, saya butuh duit. Mau ngutang ke Kang Dewa. Kang, mbok saya dipinjemi 1 juta. Terus Kang Dewa bilang, oh iya, boleh, boleh. Tapi kalau akadnya pinjem, saya nggak bisa dapat keuntungan dong. Nah, terus gimana Kang? Udah gini aja. Ini saya punya HP, ya. Ini kamu beli, Anda beli 1,2 juta. Dengan cara nyicil 6 kali. Terus saya bilang, loh Kang, saya itu butuhnya uang. Kok malah disuruh beli HP-nya Kang Dewa. Dengan cara ngangsur. Oh tenang. Setelah antum beli, nanti saya langsung beli lagi. Nah, jadi setelah saya beli HP-nya Kang Dewa, 1,2 juta dengan cara ngangsur 6 bulan. Setelah itu Kang Dewa beli, karena HP-nya kan ceritanya udah milik saya. Terus dibeli sama Kang Dewa 1 juta, cash. Maka kan akhirnya saya dapat duit cash kan. Nah sebenarnya jual beli ini hanya pengelabuan terjadinya riba. Yang mana hakikatnya
1 juta ketemu 1,2 yang diangsur 6 kali. Nah kalau itu terjadi riba 200.000 itu. Nah itu jual beli inah dan masih banyak yang mengaplikasikannya. Kemudian leasing, hati-hati. Itu juga ada ribanya. Termasuk pay later. Pay later itu sebenarnya pinjol terkamuflase itu. Makanya jangan terus maksain ya. Kalau emang belum mampu itu nggak usah bergaya sana sini. Soalnya kalau aplikasi itu gampang banget. Nah itu riba pada jual beli. Kemudian riba dalam gadai. Nah, praktek pegadaian saat ini, mau yang konven, mau yang syariah, itu tetap ada ribanya. Nanti kita bahasnya di lain waktu, agak panjang. Nah, termasuk riba pada investasi. Ya, hati-hati nih. Termasuk permodalan itu. Contohnya apa? Kok ada akad sirkah bagi hasilnya prosentase dari pokok modal? Itu riba. Misalnya saya datang ke Kang Dewa, Kang, invest dong ke saya. Kalau antum invest 10 juta, nanti bagi hasilnya tiap bulan 10%. Loh, maksudnya gimana? Kalau antum invest ke saya 10 juta, tiap bulan nanti antum dapat 1 juta. Berarti. Loh, begitu? Iya. Kalau saya invest 100 juta gimana? Ya berarti dapatnya 10 juta tiap bulan. Nah, karena menggunakan prosentase dari pokok modal. Padahal kan sirkah bagi hasilnya itu dari keuntungan, bukan dari prosentase pokok modal. Nah, karena ini prosentase dari pokok dihukumi sama seperti bunga bank, dan itu riba. Loh, hati-hati. Makanya kalau dia paham fikih muamalah, itu kan contohnya ya, misalnya udah invest ke saya 100 juta, nanti tiap bulan Anda dapat 10 juta. Itu kalau nggak paham fikih muamalah, pasti tergiur itu. Loh, nggak ngapa-ngapain. Iya, udah pasti nanti 10 juta tiap bulan. Itu kalau nggak paham fikih muamalah kan tergiur banget itu. Akhirnya dia lakukan. Tapi kalau paham fikih muamalah pasti dia nanya, gimana ceritanya kok bagi hasil flat 10 juta tiap bulan? Nggak syar'i itu, bahkan jadinya riba. Pasti kita sendiri sudah paham itu dan akhirnya menolak. Makanya kenapa perlu ilmu itu. Dan sekarang itu banyak orang yang desperate gitu loh. Lihat ceritanya apa pekerjaan banyak yang di PHK. Kemarin info terakhir perusahaan bata, sepatu bata itu mem-PHK berapa banyak. Akhirnya banyak yang desperate, nyari kerjaan susah. Akhirnya apa? Pinginnya bisnis. Tapi bisnis tidak bisa jadi belum paham bisnis. Yang kedua juga nyari modal dengan cara yang salah. Pokoknya menghalalkan, meyakinkan gimana pemodal biar dia uangnya cair. Masalah nanti cair dia pergunakan dengan cara salah, itu nanti urusannya. Padahal harusnya kita paham, urusan harta di dunia ini pasti juga berhubungan dengan akhirat nanti. Makanya nggak bisa ngawur. Dan yang dikhawatirkan kalau Anda melakukannya dengan cara yang salah, itu malah menambah stres Anda gitu loh. Jangan, soalnya jalanin bisnis itu pressure-nya juga gede, apalagi modalnya gede. Kalau mental Anda, ilmu Anda belum mumpuni, dedel duel itu. Dan itu tidak membuat Anda bahagia. Kalau akhirnya Anda paham, kemarin-kemarin ini akan membuat tidak bahagia, kemungkinan besar Anda nggak akan ngambil cara itu. Gitu. Nah, cuman kan banyak yang desperate. Akhirnya salah semua. Nah, kemudian akad sirkah yang modalnya terhutang dan mendapatkan bagi hasil. Ini yang agak detail ini. Misalnya saya sirkah sama Kang Dewa. Kang, saya butuh modal nih 100 juta. Ini bisnis saya gini-gini, menarik. Terus Kang Dewa bilang, oke deh, deal. 100 juta ya, oke. Dealnya hari ini. Tapi transfernya besok. Oh, nih. Sebenarnya sudah ingin bersirkah dengan benar nih. Oke, deal ya, deal. Dealnya akadnya hari ini, tapi uangnya besok. Maka kalau uangnya besok dikasih, kok nggak ada akad ulang, itu hakikatnya utang. Bukan modal sirkah itu. Nah kalau dia nggak paham, nanti sudah dijalanin dan ada keuntungan, dikasih bagi hasil ke pemodalnya, itu juga jatuhnya riba. Tuh.
Gara-gara nggak paham, padahal nggak ada niatan jelek di situ. Nah, makanya jadi perlu belajar, karena kayak yang disampaikan sama Kang Dewa tadi, Spasi itu sekolah pengelola sirkah, itu bahas tentang sirkah dan pengelolaannya. 3 hari. Nah, mampu nggak duduk di situ dengerin, memperhatikan yang mana belum ada jaminan juga. Setelah ikut 3 hari Anda mampu. Apalagi kalau belum belajar gitu. Nah, yang berikutnya lagi, contoh riba pada investasi itu misalnya gini. Saya minta modal ke Kang Dewa. Kang, modalin 100 juta. Oke, deal, dikasih uangnya. Jalanin bisnis. Ternyata bisnisnya rugi. Nah, bisnisnya rugi. Akhirnya apa? Pas putus sirkah, yang tadinya modal awal 100, itu jadinya 80. Modalnya sisa 80. Nah, tapi kerugiannya bukan karena kelalaian saya ya. Bukan kelalaian pengelola, tapi karena natural. Sudah dijalankan kok rugi. Terus udah deh kita putus aja, Kang Dewa bilang gitu. Nah, berarti posisinya kalau saya kembalikan 80 itu kan Kang Dewa rugi 20 juta. Karena yang menanggung kerugian memang pemodal, al-wadi'atu al-mal. Jadi kerugian berdasarkan modal, pemodal lah yang menanggung. Nah, tapi ternyata Kang Dewa nggak nerima. Wah, gimana sih? Kemarin katanya potensinya bagus, gini. Nggak mau aku, balikin 100 juta. Kang Dewa nggak nerima 80. Nggak mau, saya maunya balik 100 juta. Maka kalau itu saya kembalikan 100, setelah terjadi riba 20 juta. Hati-hati ya, karena pelaku riba itu bukan hanya yang menerima, tapi semuanya kan. La'ana Rasulullah SAW akilah riba wa mukilahu wa katibahu wa saidaihi faqolhum syawa'un. Jadi Rasul melaknat ya pemakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan saksi riba. Mereka semua sama. Jadi walaupun misalnya Kang Dewa minta dibalikin 100 juta, telah terjadi 20, Kang Dewa ngeriba 20, saya juga dapat dosa riba 20. Jadi nggak bisa asal disepakati begitu. Nah, ini hati-hati. Makanya kita harus belajar dulu. Begitu Kang Dewa untuk diskusi kita malam hari ini. Saya tahu juga bisa menambah literasinya. Nah, kita mungkin bisa masuk ke tanya jawab. Nah, monggo silahkan. Ya, waduh, Masya Allah nih ya, belum apa-apa udah ada, bukan fun fact, ada shock fact. Ternyata banyak aktivitas riba yang tidak disadari yang bisa jadi ada di sekitar kita. Contoh tadi ya yang tadi sama Sudi sampaikan, bagaimana dalam bisnis, misalkan tadi ketika akad terjadi, hari ini deal, tapi transfernya kapan-kapan, besok, lusa, dan seterusnya, ternyata itu malah bisa berpotensi jadi riba yang tidak disadari. Itu jadi fakta yang mungkin, wah, baru tahu saya. Makanya ya, belajar ya teman-teman ya. Kedua, tadi fakta yang ketika misalkan terjadi kerugian, ya dari akadnya misalkan investasi 100 juta, ternyata rugi dan akhirnya posisi cash diangkat 80 juta dan si investor minta balik modal lu tuh 100 juta. Udah jelas riba 20 juta. Nah, saya sering tuh kayak gitu tuh. Nah, udah jelas tuh ya. Jadi jangan kira bahwa riba itu cuma sekedar dari ketika kita minjem duit di bank doang gitu. Tadi ada leasing, pay letter, dan segala macam termasuk dalam akar-akar investasi. Makanya sekali lagi, ini pentingnya kita belajar tentang fikih muamalah sebelum kita terjun dalam dunia bisnis agar bisnis kita bisa berkah. Kan sering tuh yang bilang kita nih, apa yang penting itu berkahnya gitu kan. Yang penting berkahnya tapi aktivitasnya ngawur semua ya, podo air kan. Itu ya teman-teman yang penting banget ya. Buat teman-teman yang mau nanya silakan chat di kolom chat sambil saya coba bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat ya. Tadi yang soal tentang emas online tadi udah dijawab ya. Nah yang nanya juga nih tadi, jawawut itu apa Mas katanya? Ini bahasa Arab kan? Jawawut itu Jawawut itu syair. Syair itu gandum halus. Kalau di kita itu sering lihatnya Quaker oat itu loh. Oh, Oat, Quaker oat. oh iya, Iya, iya. itu jawawut itu semacam itu. Begitu. Ya, siap. Nah ini ya lanjut lagi teman-teman. Buat teman-teman yang mau nanya silakan chat aja di kolom chat ya. Saya punya utang uang 31,3 juta saat akan bayar
orangnya minta dibayar dengan emas, gimana seharusnya? Jadi utangnya duit rupiah, diminta bayar dengan emas, gimana seharusnya? Bisa pertama bisa nggak dulu? Bisa nggak? Emang boleh gitu? Kalau boleh gimana gitu? Kalau boleh gimana? Ya, jadi kalau utang yang dimaksud misalnya terjadi kort pinjaman, aku pinjem ya uang 1,3 juta. Maka sebenarnya objek yang diserah terimakan uang 1,3 juta. Nah, kita harus kembalikan ke pengertian kort dulu. Kort itu kan pinjaman. Pengertiannya apa? Maktutihi minal misliyati lirodala kamitsluhu fil mustaqobal. Jadi apa-apa yang kamu berikan, ya barang yang semisalnya yang akan dikembalikan barang semisalnya di waktu yang akan datang. Jadi apa? Objek yang diberikan sama objek yang dikembalikan harus yang semisal. Tidak boleh tidak semisal. Maka kalau dia minta dikembalikan dalam bentuk emas, itu pengembalian utang yang tidak sah. Nah, harusnya tetap kembali uang. Misalnya, contoh hati-hati misalnya yang pada umroh atau haji. Nah, mungkin waktu di sana perlu transaksi pakai real. Itu minjem temannya real. Aku pinjem dulu dong, realku habis. Oke. Terus pas pulang ke Indonesia, belum dibayar realnya. Nah, akhirnya apa? Dia bayar menggunakan nilai rupiah atas realnya. Nah, ini pengembalian utang yang tidak sah, alias pengembalian yang batil. Nah, kita harus mulai belajar nih. Antara batil sama haram itu agak beda gitu. Alias tidak sah sama haram itu beda, karena haram itu hukum taklifi, batil itu hukum wad'i. Nah, konsekuensinya itu sebenarnya lebih panjang yang wad'i. Nah, kayak gini-gini ini kan kalau nggak belajar kan bingung gitu loh. Istilahnya Makanya nggak belajarnya juga nggak bisa pendek. Lah iya nggak pendek gitu loh. Nah, makanya datang ke majelis emang. Nah, jadi intinya kalau dari pertanyaan itu, saat akan saya bayar, orangnya minta dibayar emas, itu pengembalian utang yang tidak sah. Maka tidak boleh dia dikembalikan dalam bentuk emas. Begitu kan? Ya, teman-teman ya tadi ya, intinya teman-teman, sebelum melangkah apapun itu gitu ya, kalau cuma sekedar tadi ya takut rugi, takut bangkrut tutup, wajar yang namanya bisnis kan. Tapi yang paling ngeri kan sebenarnya takut dosa gitu kan sebenarnya. Karena perkaranya perkara dibawa ke akhirat gitu ya. Maka sekali lagi penting buat kita datang ke majelis, belajar, duduk seharian, ya bahkan kalau di spasi itu kan kita bukan 3 hari, karena ilmunya gak cuma sekedar belajar fikih, tapi juga bagaimana cara ngelolanya dengan benar gitu deh ya. Tadi perkaranya ngomongin riba tadi yang sama Mas Willy udah sempat spill gitu ya. Misalkan katakanlah yang minta si investor tadi itu minta balik 100 juta gitu ya, padahal harusnya 80 juta. Tapi kita iakan, dosa kita tuh. Ya, kita kena dosa dari situ. Bukan Iya. si investornya doang yang dosa gitu. Itu ini teman-teman yang poin pentingnya, maka saya juga menyarankan buat teman-teman semua ketika misalkan teman-teman mau ikutan gitu ya, ajak partnernya ya supaya saling gitu loh. Jangan sampai pinter sendirian doang nanti ya. Andanya mau oke tapi gara-gara si partner Anda nggak paham, kena juga gitu. Nah ini ya, saya share ulang di kolom chat linknya kalau misalkan teman-teman mau daftar ataupun ikutan acara minggu depan, pekan depan ya, ini linknya udah saya share di kolom chat ya. Silakan diklik di tombol warna hijaunya diklik tuh ya di bagian WA-nya. Lanjut dulu sambil teman-teman ngeklik. Kalau mau kepo-kepo ke landing page silakan. Saya coba bacakan pertanyaan yang sudah masuk ya. Dari Mbak Anissa di sini. Kalau menggunakan dana kartu kredit dan dikembalikan sebelum jatuh tempo, masuk riba gak tuh Mas? Jadi gini, kartu kredit itu memang kalau nggak balikinnya itu nggak lewat jatuh tempo, itu nggak terjadi riba. Oke, tapi pahami dulu, pada saat Anda berakad mempunyai kartu kredit itu, Anda sudah menyepakati kalau Anda lewat jatuh tempo, Anda akan didenda, dan itu riba. Berarti apa? Pada saat berakad pun Anda sudah menyepakati adanya riba. Walaupun misalnya pada saat penggunaannya Anda on time terus, nggak terjadi. Tapi pertanyaannya, boleh nggak menyepakati hal kayak gitu? Ya tetap nggak boleh, karena Anda di awal sudah menyepakati klausal itu. Maka sebenarnya tetap terjadi pelanggaran syariah terhadap kartu kredit itu. Dan sebenarnya kalau Anda terbiasa seperti itu, ya ini dari kejadian harian ya.
Orang-orang yang suka pakai kartu kredit, mereka kan kalau on time nggak apa-apa, kalau on time nggak apa-apa. Nah, tapi suka kebablasan. Nah, akhirnya pada saat jatuh tempo lewat juga gitu loh. Iya, kena Ya juga. udah, itu berarti terjadi riba. Begitu. Gitu ya teman-teman. Mungkin tadi ya niatnya teman-teman mah baik gitu kan. Oh tenang aja, nanti saya bayar tepat waktu supaya gak kena. Ya tapi pas mengiyakan Anda pakai tuh udah klausul. Kalau misalkan telat, Iya, itu sudah udah disepakati akan itu menyepakati, loh. Iya, iya, menyepakati syarat yang batil dan itu hukumnya iya, juga tidak boleh. gitu ya. Oke lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Nah kalau misalkan ada si pemodal, soal bomanya nih investornya, tapi duit si pemodal ini ternyata dari hasil nginjem mas. Nginjem bank deh anggap atau apapun lah saya nggak tahu ini pinjaman di sini pinjaman apa gitu ya. Piye katanya. Ini kayak gini ya, ini jelasinnya nggak pendek ya, tapi ikutin Oh, ya. karena cash Nah, by cash jadi konsultasi jatuhnya ya. iya. Nah, makanya kalau Anda nggak belajar akad dasar itu pasti bingung seperti itu. Oke, nah sekarang pertanyaannya, dia sudah pinjem duluan kah ke bank sebelum terjadinya investasi kepada Anda? Maka kalau dia sudah meminjam dulu ke bank, itu urusannya dia. Oke, dan sebenarnya uang yang ada di tangannya dia itu termasuk harta yang haram apabila terjadi ribanya. Tapi itu karena muamalah yang haram. Jadi harta haram itu ada tiga nih, agak panjang nih. Ada dari zatnya, ada dari non muamalah, dan dari muamalah tapi muamalah yang haram. Nah kalau dari zatnya itu dimuamalahkan lagi ke pihak lain itu tidak boleh. Yang dari non muamalah itu misalnya mencuri, terus dimuamalahkan lagi ke pihak lain tidak boleh. Tapi yang nomor tiga, harta haram karena muamalah yang haram, itu kalau dimuamalahkan lagi ke pihak yang lain, itu boleh untuk pihak lainnya. Haramnya cuma di dia. Nah, maka kalau Anda tanya, boleh nggak saya mendapatkan modal dari orang yang pinjam ke bank? Nah, sebenarnya jawabannya boleh untuk Anda, tapi haram untuk dia. Nah, itu kalau mau ngomongin harta haram itu satu bab sendiri sebenarnya, atau satu pertemuan sendiri. Nah, makanya itu juga belum dibahas di spasi, tapi insya Allah ada di bonusnya di kuliah bisnis syariah. Makanya sebenarnya ikut spasi yang ini tuh banyak bonusnya termasuk fikih zakat. Ya, nah, kemarin ya contoh aja ya fikih zakat. Saya itu baru memahami dari guru saya, ternyata zakat syirkah itu tidak sesuai dengan pemahaman saya selama ini gitu loh. Nah itu makanya wah Tat ini harus dikelaskan ini tak bilang gitu. Dan itu 4 kali pertemuan. Nah itu salah satu benefit ikut spasi ini. Apalagi kalau ikutnya lewat Kang Dewa. Wah itu bonusnya bertubi-tubi. Nah ini kemarin ada cerita Kang Dewa. Kemarin dia udah ikut spasi batch 4. Gara-gara bonus antum ikut lagi spasi batch 5 gitu. Oh Jadi bagus dia itu sampai riset pemantapan itu. gara-gara bonusnya. Iya, Nah, iya. karena dapat apa bonus spesial dari saya istimewa untuk supportnya, plus juga pemantapan pemahaman kan 3 hari lagi gitu. Nah, ini nyambung ya dengan apa yang tadi disampaikan sama Mas Firly. Ya teman-teman saya udah share Hmm. link di kolom chat. Semisal teman-teman nih tertarik untuk ikutan spasi di pekan depan hari Selasa, Rabu, Kamis gitu ya. Ini saya informasikan dulu ya informasi detailnya. Akan ada spesial support dari saya berupa satu apa aja itu nanti deh sebelum saya masuk ke situ ya. Ini informasinya ya. Jadi spasi ini diadakan sama tim Bisyaro dari Yogyakarta mengadakan kelas workshop spasi ini setahun 2 kali. Jadi sayang banget langka ya bukan yang sebulan sekali kayak workshop saya kan sebulan sekali tuh. Atau spasi ini kan setahun 2 kali doang gitu. Tanggal 14-16 Mei pekan depan Selasa Rabu Kamis. Monggo dicek kalendernya. Kalau memang itu waktunya kosong, kalau misalkan teman-teman senggang dan sekiranya bisa digeser-geser yang lain yang bukan apa yang bisa digeser, sempatkan hadir ya. Berapa investasinya nanti saya sampaikan di akhir. Tadi sudah sempat saya spill juga ya. Nah ini ya, jadi kenapa sih ini muncul? Memang salah satu visi dari Spasi ini adalah mencetak para pengelola sirka yang amanah, profesional juga kompeten. Kenapa yang penting? Ya, tadi banyak duit yang akhirnya tuh digelontorkan sama investor, ketika dipegang sama pengelola yang tak Zong. tanah, hasilnya zong gitu kan. Alih-alih pengen untung ya ada malah buntung sebagaimana yang webinar kita sebelumnya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Dan ini jangan sampai juga jadi gini teman-teman. Kita ini kan menjunjung tinggi nilai keberkahan dan syariat Islam gitu kan. Pada saat kita praktek ilmu syirkah, tapi prakteknya nggak benar, jadi kayak menodai
apa namanya praktek yang sesuai dengan Islamnya gitu. Padahal yang salah itu bukan Islamnya, bukan fikihnya, bukan bisnis syariahnya, tapi ente-nya kitanya yang kadang nggak benar. Nah, orang kenal kita nih, wah gue kemarin syirka tuh sama si itu, tapi gue apaan tuh gini gini gini. Nah itu kan gara-gara kita yang sebagai pengelolanya nggak benar, nggak amanah, nggak kompeten, nggak profesional, nggak pro gitu ya. Jadi jelek di mata mereka tuh. Yang jelek bukan kitanya doang gitu kan, tapi bawa-bawa generalisir, ah apaan yang musyirka sama aja, nanya sampai kayak gitu. Kayak lagi ikutnya teman-teman ke sini sebenarnya nggak cuma sekedar belajar sakofah baru, terus juga pengalaman baru dan juga apa namanya pengetahuan baru, tapi lebih kepada tadi juga menjaga marwah kita sebagai seorang pengurus muslim gitu kan. Wah ini pengen serius nih belajar PK nih gitu kan, belajar branding aja di mana-mana tiap hari gitu, marketing, selling, teknik closing gitu kan. Giliran belajar kayak gini sebulan sekali aja gak disempetin, makanya dipaksain gitu. Rada ada pemaksaan di situ agar bukti bahwa kita serius nih menjunjung tinggi nilai keberkahan gitu ya, mau mengejar ridho Allah gitu. Ini ya, pematerinya ada Ustadz Dwi Condro, ya, ada Ustadz Firly, ada Mas Pramudi Ringga, Pak Chandra dan saya pribadi insya Allah ya. Bahas apa? Syirka pastinya. Laporan keuangan juga penting karena bisnis yang bagus dilihat dari laporan keuangannya, nggak cuma sekedar postingan Facebooknya ya, tapi Instagramnya ya. Tapi laporannya gimana, PNL-nya, gimana balance sheet-nya, neracanya, dan seterusnya ya. Visibility study, sistemasi bisnis, kepegawaian, dan juga mindset-mindset yang bisa kita install sebagai pengusaha, sebagai pebisnis ya. Nah ini ya rundown-nya. Kalau Anda cek, Selasa itu selesai di jam 5 sore. Tapi kemarin pada saat saya lihat jadwal saya awalnya adalah memberikan support webinar di hari Senin. Cuman pada saat dicek kayaknya nggak memungkinkan, lumayan capek juga karena saya ada meeting seharian 3 perusahaan. Nah akhirnya kita simpan insya Allah nanti Anda yang ikutan apa namanya spasinya lewat link saya setelah maghrib beres-beres, bebersih dan segala macam, malamnya jam 8, solo 2 jam sampai 2,5 jam, ketemu lagi tuh bareng saya lewat Zoom. Walaupun pembicara apa namanya pesertanya ada di ruangan mungkin nanti di hotel itu, tapi kita nanti coba ketemu di Zoom. Mungkin saya akan Zoom di kamar gitu ya untuk sharing tentang apa yang nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya ya. Nah hari Rabunya, nah itu sharing session malamnya tuh saya online offline tuh. Jadi semua peserta teman-teman akan mendapatkan pengalaman dari saya, termasuk juga ngobrol-ngobrol ya. Kalau misalkan termasuk case study, Kang itu kemarin gimana kok bisa gitu? Apa pelajarannya sih Kang? Itu berapa? Nah, itu silakan lah kalau mau nanya-nanya dapur silakan di situ. Kalau udah offline udah ngopi bareng kan enak ya. Jadi ya gue kemarin 600 juta gara-gara ini coy gini. Enak tuh ceritanya tuh beda kalau di online kan gak bisa terbuka gitu ya. Monggo hadir di Rabu malam ada saya siapin kopi aja yang yang pahit supaya melek malam-malam ya. Biasanya sih keterusan ya. Jadi kalau udah ngobrol tuh kayak lupa waktu gitu ya. Nah, Kamisnya itu beresnya sampai sore gitu ya. Dimana tadi ya fokus hari pertama itu Ustadz Firly, hari kedua ada Ustadz Dwi Condro dan Pak El, dan malamnya saya. Hari ketiga ada Mas Promodirga dan tutup dengan Mas Firly lagi gitu ya. Nah fasilitasnya bisa dibaca sendiri, ada 7 fasilitas, harinya Selasa sampai Kamis, venue-nya adalah di Luxury Malioboro Yogyakarta. Itu kota atau kampung Mas? Kotanya kan ya kalau kotanya kan itu langsung itu deketan sama Malioboro kok. Oh deket itu Malioboro bener. Jadi teman-teman gue usah khawatir, gak akan jarak 2 jam 3 jam lah ya. Bandaranya pun 3 jam kan bener gak? Bandara yang baru ya. Itu dari stasiun tinggal jalan kok kalau dari ya, stasiun. Kalau stasiun mah jalan kaki nyampe tuh. Udah nyampe 1.000 langkah itu, udah nyampe 10.000 langkah lah. Ini ya, tadi yang kata Mas Fadil bilang, ada webinar fikih zakat dalam Islam ya bareng guru kita juga ya, Ustadz Siddiq Aljawi, dan pastinya adalah kelas-kelas lain yang itu pasti jadi support buat teman-teman alumni gitu ya. Nah, apa bedanya tadi yang Kang Dewa bilang? Nah, saya akan berikan pastinya satu ya, diskon 200.000 potongan harga, itu yang pertama. Kedua ini nih, ini saya revisi jadwal awalnya hari Senin ya. Jadi Selasa malam bareng saya, judulnya adalah rancangan bisnis model miliaran. Tadi siang saya juga ngobrol bareng salah satu partner baru saya ya, cerita gimana kita pengalaman saya bangun bisnis kurang lebih 11 tahun sekarang bisnis, udah mulai ke pola gitu ya. Bisnis-bisnis yang bisa potensial miliaran, gak cuma omsetnya, profitnya gitu. Nah, itu enak tuh. Ya teman-teman gak usah banyak-banyak bisnis. Satu bisnis aja, 2 bisnis tapi bisa dapetin profit 1 sampai 10 miliar kan tiap bulan lumayan gitu. Ya bisa tadi ya teman-teman mau wakaf monggo, sedekah monggo, bebas gitu ya. Kalau udah profitnya banyak mah kan bisa dipakai dengan banyaknya kebaikan gitu. Nah ini ya, nanti saya akan sampaikan tuh
Dan ini sekali lagi apa yang saya sampaikan pastinya apa yang menjadi pengalaman saya juga. Saya nggak mau juga ngomong cuma sekedar teori tapi nggak praktek gitu kan. Jadi ngeri juga kalau kita ngomong nggak praktek. Saya praktekkan, saya polakan, saya bagikan gitu ya. Nah itu khusus yang peserta daftar webinar malam ini. Jadi sekali lagi buat teman-teman semua, setiap webinar saya akan sampaikan ini. Monggo nanti amankan klik linknya di kolom chat, masuk ke adminnya nanti di teman-teman di Syaro, nanti akan di listing tuh di pendaftarannya ya. Kalau daftar itu dari link saya bakal ketahuan. Nah, lebihnya adalah ini yang bonus gilanya nih, istimewanya adalah saya akan kasih teman-teman 10 poin yang saya sudah siapkan di folder khusus ya. 49 Amazing Personal Branding Checklist. Jadi saya punya workshop namanya Amazing Personal Branding ya. Jadi saya pernah cerita juga kemarin saya upload video di YouTube ya tentang personal branding. Bahkan saya termasuk yang juga setahun ke belakang mungkin kalau anda ngikutin saya tuh ada isu secara personal, tapi kita setelah rejuvenate branding, tapi akhirnya balik lagi gitu. Karena kita paham tentang ilmu personal brand. Akan ada tuh yang head speech dan segala macam bakal ada, tapi terlepas dari itu semua, itu ngefeknya nggak terlalu. Karena kita udah bangun lagi personal brand yang baru dengan fundamentalnya kuat gitu. Nah checklistnya sudah saya siapkan 49, saya meyakini betul gitu ya. Ketika teman-teman ngikutin 49 checklist ini, personal brand teman-teman bakal kuat sebagai pengusaha ataupun sebagai profesi apapun. Hasil yang Fadil Robi pastinya ya. Ini saya akan polakan aja berdasarkan pengalaman saya. Mulai dari nol, saya mulai dari minus teman-teman. Mulai dari minus rugi 7,7 miliar dulu. Mulai minus dari 645 investor. Dan apalagi yang sekarang, era sekarang tuh saya di head speech, semua tuh orang-orang pada jelek, minus lah gitu ya. Tapi ya Alhamdulillah izin Allah bisa kembali bangkit dan bisa mendulang profit lagi di perusahaan gitu kan. Kedua, product launch dynamite. Saya punya workshop namanya product launch dynamite, harganya 7,7 juta. Yang itu teman-teman gak usah ikut kelasnya, saya kasih checklistnya langsung, ada 124 checklist. Ya ini yang bikin teman-teman launchingnya jadi dynamite boom, bahkan miliaran, testimoninya udah banyak banget ya. Bahkan kalau saya buka nih, saya buka file testimoni dari product launch dynamite, itu biasanya kalau orang lihat, ih bisa gitu ya. Sekali lagi, ini semua atas izin Allah. Nah ini yang ingin saya bagikan ke teman-teman ya. Bagikannya adalah berupa checklist yang harapannya teman-teman walaupun nggak ketemu saya secara offline gitu ya, tapi bisa mendapatkan saripatinya lewat checklist ini. Nah ini saya akan coba tampilkan dulu ya. Tar. Jadi bisa dapetin rasa workshop gitu kan checklistnya ya. Nah tuh bisa teman-teman lihat ya. Ini ada yang dapat orderan PO buku 2.400 sales ya, 3.800 ya. Juga sekarang 20 kali apa? Katakanlah X per tahun omsetnya sekarang udah 20x, berarti kan 20 kali lipat. Ini kalau Anda ngeliat muka-mukanya tuh gak asing, kayak mereka itu orang-orang apa namanya terkenal. Ini juga banyak alumni-alumni kita, public figure. Nah ini yang ngeri ya. Bisa dilihat tuh hasil launching Luber, target 100.000 pieces, tembus 120.000 ya, jualan masker ini skincare. Wah itu miliaran langsung. Ini tembus 11.000 pieces dalam 9 menit, 1 M dalam sebulan, 1.000 pieces dalam 3 hari, 30.000 pieces dalam sekali launching gitu kan. Sekali lagi ini ada polanya ya, jadi ada pola-pola yang kita bagikan. Sudah ikut 2 kali, materinya sangat inspiratif, omset tembus 1 miliar dalam sebulan, 11.000 pieces dalam 9 menit, 1.000 eksemplar dalam 3 hari. Nah ini ya, serumnya harga sekian tapi meledak gila-gilaan. Ya, 5.700 set Islamic Toilet Bossy Pack laris habis. GV Manager pada saat launching jadi rame ya. Wah, testimoninya banyak. Nah ini nanti checklistnya itu saya bagikan dalam checklist tadi. Jadi teman-teman bahasanya udah dapat kayak hacknya gitu ya, cheat chatnya gitu ya. Gimana nih dapetin omset gede? Oh ini checklistnya pantesan aja. Nah itu enak tuh. Nah, itu lagi hanya akan dibagikan kepada teman-teman yang daftar spasi lewat link yang saya bagikan di kolom chat ya. Tepatnya adalah untuk 30 orang ya. Jadi sisa 10 orang nih di saya nih ya. Ini ya, SM Leadership, saya punya slide juga kalau Anda pengen belajar cara jadi leader, saya bagiin slide-nya, Anda baca aja di situ udah paham lah pasti ya. Social domination, wah ini ya, Anda main TikTok, main Instagram, Facebook, YouTube, nah kan saya main semuanya tuh. Boom, semua filenya 420 slide saya bagiin. Free buat kalian ya, jadi supaya jago juga jualannya nanti. Buat marketing leverage, saya bagiin juga toolsnya, creative content, konten saya banyak, tabungan konten saya lebih dari 30. Nah, saya bagiin juga tuh di poin nomor 6. Growth hacking, mind map, growth hacking mind map nih ya, 1,7 juta. Mind mapnya nanti saya akan bagikan.
ya. Apa itu growth hacking? Ilmu untuk bisa menumbuhin perusahaan secara ekstrim, ya. Kalau misalkan teman-teman sekarang omsetnya X, kenapa tadi bisa nyampe 20 kali lipat naik gitu ya? Ya karena tadi pakai pola growth hacking, ya. Saya kalau cuma sekedar ngomong kayaknya orang nggak percaya gitu ya, harus dibuka dashboard kah ya? Mau buka dashboard? Saya tunjukin ya. Nah ini orang kadang itu mau ngomong doang. Nah ini karena posisinya adalah teman-teman nggak ini apa nggak tahu datanya kan. Saya coba buka ya dashboard ya bentar ya. Ini perusahaan saya sendiri. Nah ini dashboard saya teman-teman. Salah satu perusahaan perusahaan saya ya. Omset harian kita 70 juta, 60 juta. Itu udah gede. Kalau mungkin teman-teman, itu gede banget sehari segitu. Tapi jangan lihat sekarang, jangan lihat 70 juta, 6 juta. Ini bulan September. Saya akan buka bulan Desember. Berarti kan berapa bulan berikutnya nih? 1, 2, 3. 3 bulan berikutnya ya. Lihat per harinya. Tuh, 200 juta, 300 juta. Padahal kemarin tadi berapa? 50 juta ya. Berarti naik 4 kali lipat kan. Gimana cara begitu? Nah itu saya bagian di async growth hacking. Jadi teman-teman, wah ini. Jadi kalau nanti bikin forecast tuh, yang awalnya kayaknya target gue kekecilan gitu, udah belajar ilmu marketingnya gitu ya. Nah itu bisa jadi sangat terukur gitu. Minimal nanti profitnya banyak kan bisa enak bagi-bagi sesama pengelola dan juga investornya gitu ya. Supersonic copywriting saya bagiin juga buat teman-teman yang butuh ilmu copywriting. Mind map-nya lengkap banget ya, saya udah bikin. Itu mind map ya berupanya ya. Positioning mind map, kalau Anda bangun positioning, bingung bangun positioning sebuah brand, saya bagiin juga. Dan terakhir adalah taktik-taktik dalam bikin sebuah promosi saya bagiin. Total bonusnya pastinya nggak ternilai ya, jutaan rupiah bahkan miliaran. Nah, kalau udah berhasil bisa miliaran gitu ya. Nah, hanya untuk semua orang lagi. Jadi saya ngeliat update tadi udah 30 orang total peserta gitu ya. Sementara seat sangat terbatas banget. Bedanya Mas Firly dengan saya, kalau saya bisa dijebolin nyampe 80 sampai 120 peserta kalau workshop. Karena bisa sangat banyak karena ada fasilitator, ada program dan segala macam. Tapi kalau pembelajaran ngaji ini kudu intens dan dibatasin. Jadi kita bukan cuma sekedar apa namanya kuantitas, tapi ke kualitas pembelajaran. Nah, mangga buat teman-teman yang pengen ikutan, klik link yang ada di sini ya di halaman atau nanti saya akan share lagi di kolom chat. Nanti bakal dapat segudang benefit tadi ya. Saya sekali lagi saya coba akan share lagi. Buat yang mau bonus istimewa dari saya, klik link yang ada di kolom chat. Nah, itu ya. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir, Mas Firly ya, supaya teman-teman nih nanti pastinya kalau pengen lebih dalam, datang ke Jogja dan belajar gitu ya. Nah, ini ya. Siap. Oke. Pertanyaannya kita coba pilih. Nah, ini, mungkin ini lebih kepada antara bertanya dan mempertanyakan nih. Saya pernah ngalamin invest di mana seperti yang tadi, tetap minta balik modal. Bahkan karena dipaksa, jadi ya lakukan apakah saya dosa, itu lebih kepada konfirmasi gitu, conviction gitu. Gue kemarin gitu, gue dosa gak? Itu iya mas. Ya, jadi hukum asal kerugian itu sebenarnya kan kita bahas tuh pertemuan yang minggu lalu itu. Hukum asal kerugian itu yang menanggung pemodal, itu hukum asalnya. Nah, tapi pengelola bisa menanggung kerugian juga apabila terjadi 3 hal. Jadi terjadinya bukan karena natural, udah dibisnisin dengan baik, kok tetap rugi. Nah, kalau itu memang pemodal yang nanggung. Nah, contohnya kan apa namanya 3 hal itu pelanggaran atau yang akhirnya pengelola itu yang harus bertanggung jawab ada 3 posisi. Pertama, taadi. Taadi itu pengelola melakukan yang seharusnya tidak dia lakukan, yaitu melampaui batas. Contohnya apa? Menggunakan uang modal atau uang perusahaan untuk kepentingannya dia pribadi. Nah, ini nggak boleh ditanggungin ke sirkahnya, harus dia yang nanggung. Maka kalau terjadi dari 100 juta, kok 20 jutanya dipakai, ya itu utang, memang dia yang nanggung. Nah, beda lagi kalau ternyata yang kedua, namanya taksir. Taksir itu kelalaian. Pengelola tidak melakukan yang seharusnya dia lakukan. Contohnya bisnis ternak. Itu harus memelihara ternaknya. Ternyata nggak dipelihara, nggak dikasih makan, ternaknya mati. Nah, itu yang nanggung pengelola memang. Nah, itu berarti dia yang nanggung, harus dibayar. Nah, yang ketiga itu mukhalafatu surut, yaitu menyalahi syarat akad. Oke, aku mau sirkah, tapi buat warung bakso. Ternyata yang dia buat warung sate.
Nah, kok ternyata warung sate dan rugi, ya dia yang nanggung memang. Nah, maka harus case by case. Tapi intinya kalau ternyata tidak ada kelalaian, tidak ada kesalahan-kesalahan pengelola, itu memang pemodal yang nanggung. Lah kok pemodalnya nggak mau, itu menjadi kerugian yang dia tanggung, malah nyuruh pengelolanya, ya maka itu bisa berpotensi terjadi riba. Makanya harusnya ditolak, tidak boleh disepakati. Begitu, Kang. Siap. Nah ini gak kerasa juga waktunya udah jam 20.05, pas 1 jam dari tadi apa waktu yang saya mulai. Mungkin langsung aja Mas closing statement untuk sesi malam ini. Ini menjadi sekaligus menjadi webinar rangkaian kita penutupan untuk sebelum kita Hamin nanti ya tanggal 14 di hari Selasa. Nah semoga teman-teman harapannya sih nanti bisa ketemu di Yogyakarta dan bisa ngobrol di sana, belajar bareng ya, foto bareng, ya, diskusi bareng, ngopi bareng gitu kan. Nah, ketika pun misalkan nanti gak ketemu di Yogyakarta, dan ini menjadi sesi webinar terakhir untuk sebelum nanti di sesi spasi nanti. Monggo Mas, closing statement-nya Mas. Ya, jadi intinya ini kalau Anda melakukan bisnis, terutama mengenai permodalan caranya salah, berarti Anda itu melakukan pelanggaran syariah gitu loh. Nah, kalau melakukan pelanggaran syariah, kok minta berkah itu ya nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin Allah memberkahi bisnis yang nggak syar'i. Nah, pertanyaannya, Anda sendiri sudah paham belum bisnis Anda itu syar'i atau enggak? Nah, itu nggak mungkin kalau Anda nggak datang ke majelisnya. Dan hakikatnya ilmu itu didatangi, nggak mungkin ujuk-ujuk ilmunya datang sendiri. Dan memang pembelajaran paling bagus itu ya memang di majelis offline dengan guru, terus disampaikan dengan terstruktur. Nah, insya Allah spasi ini kelebihannya di situ. Ya setahu saya belum ada forum seperti spasi ini yang mengajarkan sirkah secara komprehensif. Tapi semisalnya ada berarti sayanya nggak tahu ya. Tapi setahu saya belum ada. Nah, makanya termasuk diisi oleh para pemateri yang kompeten di bidangnya. Nah, insya Allah ini menjadi majelis yang sangat bermanfaat ilmunya sebelum Anda melangkah lebih jauh. Harusnya tahu ilmunya dulu baru beramal. Nah, maka siapkan waktu, luangkan waktu, energi, pikiran, termasuk materi. Imam Syafi'i sendiri juga bilang, Anda harus siap dengan mengeluarkan harta apabila ingin berilmu. Nah, silahkan, bisa diusahakan kok itu. Nah, tinggal Andanya serius atau enggak, kalau katanya Kang Dewa tadi kan, bukannya nggak ada waktu, tapi Anda merasa ini penting atau enggak. Sebenarnya itu. Maka kalau aku bisa diadakan, tinggal Anda menilai ini penting atau tidak. Begitu kan? Siap, mantap ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman semua, sempatkan waktu datang ke Yogyakarta di pekan depan. Insya Allah kita belajar bareng-bareng. Saya juga di sana posisi nggak cuma sekedar bintang tamu ataupun sharing ya. Tapi juga saya insya Allah 3 hari. Saya cuma sehari doang, bahkan cuma 2 jam di sana tuh malamnya hari kedua. Tapi 3 hari insya Allah selama di sana akan ada di sana juga. Artinya nanti kalau mau ngobrol-ngobrol lain selain seputar sirka, mau bisnis, apa jualan gimana, adalah pasti sesi dalam kopdar-kopdarnya itu ya. Nah, tadi ada yang nanya juga di kolom chat, bonus dari saya apa aja supportnya buat teman-teman. Ini saya ulang lagi, baca lagi ya. Ini yang pertama adalah Mas webinar. Jadi saya siapkan waktu 2 jam kurang lebih untuk ngomongin soal tentang rancangan wisuda miliaran. Ini nanti saya siapkan slide-nya. Teman-teman tinggal simak bagaimana pengalaman saya bangun-bangun bisnis. Kok kayaknya enak gitu ya. Tiap bulan launching gitu ya. Karena setiap bulan saya teman-teman, ini kalau saya buka boleh sebelum kita tutup gitu ya. Tiap bulan saya ada budget khusus untuk bikin bisnis baru gitu ya. Entah pola akuisisi yang saya masuk ke orang lain dalam bis orang gitu ya, dengan circle tentunya gitu ya. Atau saya bikin baru entah itu yang sendiri ataupun circle juga gitu. Bulan ini saya udah keluar 600 juta ya. Ini bocoran aja. Bulan depan setahu saya budget saya adalah 950 juta. Jadi memang setiap tahunnya saya siapin berapa miliar gitu. Ya kali aja nanti pas di Jogja juga ketemu ngobrol-ngobrol, Anda misalkan pengelola dan cocok sama saya dan bagus, ya kali aja itu bisa didilan juga tuh di situ. Kali aja nanti bisa siarkan bareng lah. Tapi tentunya filternya tadi jangan sampai eh, bahasa itu pitching ke saya tapi ilmu syirkahnya masih acak adut gitu kan. Jadi di situ juga bagian dari filter saya sih gitu ya. Ini yang satu Kang, Mas, webinar satu itu. Kedua adalah ini yang banyak. Walaupun sifatnya file-file nanti akan saya folderkan, mungkin nanti akan Anda download di Google Drive gitu ya. Tapi ini sangat-sangat powerful banget ya. Itu insightful banget. Itu sih yang kalau bahkan di sini ada 5 judul workshop saya.
amazing personal branding, product dynamic, extreme leadership, sustainable domination, dan malah 7 growth hacking, supersonic copywriting ya. 6 itu kalian dapat file-file yang seringkasnya contekannya. Jadi ini menarik, fakta menarik. Saya bahkan ini sendiri aja nggak saya bagiin ke alumni saya, ke alumni workshop tersebut gitu. Nah ini karena saya menghargai dan juga mengapresiasi teman-teman yang sudah belajar ilmu Islam ini seserius itu gitu ya. Ilmu fikih seserius itu. Ini saya support ilmu buminya dah gitu ya. Jadi di checklist tadi itu gak ada bahas tentang fikihnya karena sudah disampaikan selama 4 hari ya, keilmuan syirkah dan segala macamnya. Ini saya support marketing, branding dan sellingnya gitu, supaya Anda juga sebagai seorang pebisnis muslim jago jualan, omset miliaran, sedekah brutal gitu ya. Ya, sekali lagi tadi ya, notice banget perkataan closingnya dari Mas Willy, kita jangan ngarap bis berkah, tapi kalau misalkan kita jalaninnya melanggar syariah gitu ya, ngarep gitu ya. Jadi yuk belajar, sempatkan, klik link yang ada di kolom chat di Zoom ini ya. Malam ini chat langsung, share, transfernya boleh gak besok? Monggo Anda nego aja sama tim Bisyaro. Kang, malam ini saya kayaknya memungkinkan, misalkan sama karena saya harus ke ATM misalkan. Besok jadi gak masalah. Tapi yang penting mah daftarnya malam ini. Udah diakadkan gitu. Kalau misalkan malam ini tenang, saya transfer langsung, jebret. Misalkan berapa tadi? 3,8 juta, bungkus langsung ya. Semakin ditunda nanti khawatir keburu lupa dan kesempatannya hilang ya. Itu aja mungkin teman-teman dari saya, dari pembahasan kita malam ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Kang, syukran rekan-rekan semua. Assalamualaikum.